Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada tayangan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dalam membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Ini sangat penting untuk kita pahami, di mana ya peserta didik belum diizinkan untuk ke sekolah, tetap belajar di rumah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satu solusi yang bisa kita lakukan agar kemudian kita tetap bisa memberikan evaluasi soal-soal kepada peserta didik kita di rumah dengan cara online, yaitu dengan membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Baik teman-teman, ikuti terus tayangan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana cara mudah membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita mulai membuat soal dengan Google Formulir ini. Yang pertama tentu kita harus punya laptop dan juga dengan fasilitas internet, ya, laptop dan jaringannya, karena Google Formulir ini ya berbasis online, ya, jadi kita membuatnya secara online, juga nanti siswa atau peserta didik kita setelah kita berikan soal-soal ini akan mengerjakannya secara online. Kemudian ada baiknya ya kita siapkan bank soal ya, yang kita buat di Microsoft Word. Nah, jadi soal-soal yang di Microsoft Word ini nanti tinggal kita copy ke dalam Google Formulir. Nah, itu ada baiknya kita siapkan untuk memudahkan kita untuk mempercepat membuat soal dengan menggunakan Google Formulir ini. Tapi sebenarnya tidak mengapa juga, atau bisa saja langsung saja kita mengetik soal langsung di Google Formulir itu sendiri. Tapi kalau yang biasa saya lakukan dan menurut saya lebih mudah, ya, kita tidak terlalu lama untuk online, apalagi seperti saya ini minim kuota. Jadi kita buat secara offline dulu soal-soal di Microsoft Word. Nanti tinggal kita copy ke dalam Google Formulir yang akan kita buat. Oke, teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita masuk ke Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Setelah itu kita pergi ke aplikasi, kita masuk ke Google Drive. Kita masuk ke Google Drive. Nah, ini sebelumnya tadi ini kita sudah login menggunakan akun email kita, email dan sandi kita. Lalu setelah itu kita klik tanda tambah, kemudian Google lainnya, Google Formulir. Nah, pada Google Formulir ini, ya, tampilannya seperti ini. Disinilah kita akan membuat butir-butir soalnya. Di sini ada formulir tanpa judul. Jadi ini kita berikan dulu judul, kita ganti sesuai dengan soal apa yang kita mau buat. Misalnya kita mau buat soal, ya, kita berikan judul soal PAI kelas
Satu, ya deskripsinya ini bisa kita isi dengan materi apa, ya, soal dari materi apa yang kita berikan. Misalnya eh, keteladanan, keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ini deskripsinya opsional saja, bebas Bapak Ibu. Kemudian kita berikan dulu identitas. Identitas dulu, nama, ya, kita bisa berikan keterangan besar, huruf besar. Kemudian ya wajib diisi supaya anak-anak wajib mengisi identitasnya. Selanjutnya ya bisa kita tambah, ya, untuk menambah pertanyaan kita klik tanda tambah yang ada di samping ini untuk menambahkan pertanyaan berikutnya. Sekira identitas ini cukup, bisa kita tambahkan yang lainnya, tapi saya contohkan hanya nama saja, tergantung dari Bapak Ibu ingin menambahkan nama atau alamat dan lain sebagainya. Saya cukup nama saja. Nah, kemudian kita mulai untuk membuat soal. Sebenarnya kita bisa mengetik langsung pada pertanyaan ini, soal di sini. Tapi untuk lebih mudah dan lebih praktis menurut saya, kita membuka bank soal yang sudah kita buat sebelumnya pada Microsoft Office Word. Caranya kita masuk ke, cari di mana kita simpan soal yang telah kita buat itu. Jadi simpan di desktop. Ya, ini kita buka. Setelah itu ya kita tinggal mengcopy blok. Caranya untuk memblok ini, kita bawa ini kursornya ke samping. Setelah berbentuk panah seperti ini, kita klik maka terblok satu garis, kemudian copy. Kalau copy bisa klik kanan, kemudian klik copy. Bisa juga tekan pada keyboard Ctrl tambah C, ya, Ctrl C pada keyboard. Setelah itu kita kembali ke Google Form kita. Di sini di pertanyaan kita paste, klik kanan, kemudian paste. Nomornya mungkin ini dihilangkan saja, bisa juga ada, dihilangkan saja. Kemudian ini bentuk soalnya ada di samping sini. Ya, klik, ada jawaban singkat, ya, paragraf. Ya, ini mungkin untuk uraian yang memiliki jawaban uraian panjang. Kemudian pilihan ganda, kotak centang. Nah, ini bisa untuk soal menjodohkan, drop down, upload file, skala linear, isi pilihan ganda. Nah, ini banyak pilihannya. Saya ingin mencontohkan saja dulu pilihan ganda. Kita buat dulu soal pilihan ganda 3 nomor. Sebentar kita buat jawaban singkat 2 nomor. Nah, untuk opsi jawabannya, maka kita klik opsi dan kita cari, kita kembali ke Microsoft Word soal yang sudah kita buat, kopikan ini semua multiple choice-nya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke Google Formulir, kemudian kita pastikan di sini. Ini opsi, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Cukup 3 saja, bisa ditambah opsinya lain, misalnya ada sampai D atau sampai E. Bisa. Nah, ini kita hapus saja karena kita hanya
contohkan sampai C saja. Oke. Nah, untuk menjadikan ini sebagai soal ya, yang ada kunci jawaban dan skornya, maka kita harus menjadikan ini sebagai kuis. Caranya, kita masuk ke pengaturan setelan. Ini ada kayak gear ini. Kita klik, kemudian kita klik kuis. Setelah itu kita centang ini, jadikan ini sebagai kuis. Di sini opsi kuisnya rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Maksudnya setelah anak-anak kita mengirimkan jawabannya, maka dia bisa langsung melihat berapa skor yang dia dapat, apa nilainya. Nah, ini kita centang saja ini, biar anak-anak melihat. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai setiap poin, nilai poin setiap jawabannya. Nah, ini kita centang saja semua, kemudian kita simpan. Nah, maka bisa kita tambahkan kunci jawaban dan poinnya, skornya tiap butir soal. Kalau kita buat soal 5 dan kita menginginkan skor maksimalnya 100, maka setiap soal kita berikan poin 20. Katakanlah seperti itu. Ini pengaturannya nanti kita bisa atur sendiri. Kemudian sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat, ya, jawaban yang benar sini adalah jujur. Kita klik, ya jujur. Kemudian kita klik selesai dan wajib diisi. Ini wajib diisi, maksudnya anak-anak tidak bisa mengirimkan jawabannya sebelum dia menyelesaikan semua soal yang diberikan. Selanjutnya kita menambah lagi soal yang kedua, maka kita klik tanda tambah. Seperti ini, kita buka kembali seperti yang kita lakukan pada soal yang pertama. Kita copy ini, Ctrl C, balik ke Google formulir, kita paste di sini, Ctrl V, karena yang pertama tidak berikan nomor, jadi kedua juga tidak usah. Balik lagi ke nol, kita copy lagi ini. Persis sama yang kita lakukan pada soal yang pertama tadi. Ctrl V. Lakukan lagi. Ini centang kunci jawaban. Kasih dulu skor. Dulu, anak yang jujur tidak suka berbuat curang. Ini jawaban yang benar. Selesai. Jangan lupa wajib diisi. Klik wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi soal yang ketiga. Kembali lagi ke Word. Nah, ini kali ini kita membuat soal isian. Berarti jawaban singkat. Log, copy, Ctrl C, ke keyboard, balik ke sini, kita paste nomor 3. Nomor 3 ini kita inginkan jawaban singkat. Jadi kita tinggal ganti di sini pilihan ganda menjadi jawaban singkat. Kemudian kita berikan kunci jawaban. Jujur artinya tidak, berarti tidak, jawabannya ini tidak bohong. Jujur artinya tidak bohong. Skornya jangan lupa berikan juga 20. Kemudian selesai dan wajib diisi. Kita tambahkan satu lagi. Nah, itu ya 2 lagi ya. Ini kita lakukan seperti pada sebelumnya. Stay, harus lagi nomornya.
Kemudian ini jawaban singkat. Ada kurang tadi di sini. Ada gelar. Gelar. Kita berikan kunci jawaban. Amin. Poinnya 20. Selesai. Wajib diisi. Pada soal yang kelima ini, kita tambah lagi. Soal yang kelima, saya akan memberikan contoh bagaimana membuat soal yang ada gambarnya. Kita klik seperti ini. Kita tambahkan pertanyaan dulu. Pertanyaannya, oke. Ctrl V. Kemudian untuk menambahkan gambar bisa ditambah, ada di samping ini. Kita klik, kemudian kita cari gambar yang sebelumnya sudah kita siapkan. Cari, ya, ini simpan di gambar dan mengunggah. Setelah itu gambar kita sudah ada dalam. Bisa kita atur rata tengah. Kalau gambarnya terletak di kanan, atau bisa kita ubah. Ya, gambar yang lain misalnya salah, kita cari lagi, kita ubah. Atau bisa juga kita hapus. Kita pilih saja rata tengah. Dan ini bisa kita perbesar gambarnya dan bisa kita perkecil. Kita perbesar mungkin seperti ini. Ya, kemudian karena ini kita buat saja jawaban singkat, untuk jawaban singkat. Kemudian kita berikan lagi kunci jawaban dan tambahkan jawabannya. Ini gerakannya cukup. Setelah itu kita klik selesai dan wajib diisi. Nah, untuk setelah soal semua kita anggap sudah selesai, kita pratinjau dulu sebelum kita berikan kepada siswa. Siapa tahu masih ada yang perlu ditambahkan. Kita pratinjau, caranya ini ada tanda mata yang berada di tengah ini. Kita klik. Nah, inilah tampilan soal setelah diberikan kepada siswa. Yang pertama, nama. Kalau ada tanda merah seperti ini artinya sudah kita centang, wajib diisi. Seperti ini. Oke, kita coba. Kita tutup dulu ini. Nah, setelah dianggap soal kita ini sudah bagus, kita koreksi dengan baik, kita tinggal mau mengirimkan kepada siswa. Oh ya, ini judul di atas ini kita klik saja, sehingga judul yang ada di bawah ini otomatis berpindah ke atas. Nah, untuk memberikan kepada siswa, maka kita perlu membuat linknya. Caranya, kita klik kirim. Di sini ada kirim melalui email. Ya, ada tanda seperti ini. Kita klik. Nah, inilah link tautan yang bisa kita berikan kepada siswa. Tapi ini terlalu panjang, maka kita pendekkan. Nah, ini kemudian kita salin.
salin. Nah, inilah yang bisa kita kita kirimkan di grup-grup WA. Mungkin kita sudah buat. Setelah itu kita coba linknya ini, kita baru kita pasti linknya di sini untuk melihat bagaimana hasil setelah diberikan kepada siswa. Seperti ini. Kita coba jawabnya. Ini kita jawab sembarang saja ya. Sembarang saja. Contoh, karena jawabannya salah. Nah, ini karena kejujurannya belum diisi, jadi begini. Kalau kita centang tadi wajib diisi, kalau ada yang siswa tidak menjawab, maka dia tidak bisa mengirimkan gelar bagian misalnya. Kita kirim. Nah, setelah mengirim, nah, siswa bisa langsung melihat skornya. Kita centang tadi lihat skor. Di sini untuk siswa ini dia melihat, oh ini jawabannya yang salah. Kemudian ini kirim tanggapan lain. Nah, siswa bisa mengirim tanggapan lagi. Nah, karena sebelumnya tadi kita tidak mengatur hanya untuk satu tanggapan. Jadi bisa kita mengatur nanti hanya untuk satu tanggapan. Ini kita tutup dulu. Kita kembali ke nah ini setiap siswa menjawab, maka di respon ini akan muncul. Ya, pertanyaannya ini, dan nama siswa akan muncul. Amina tadi menjawab, dan bisa kita lihat rekapannya di screenshot. Di sini kita klik ini, kita berikan nama, atau biarkan saja kalau kita klik buat. Ini bisa kita lihat semua rekapan jawaban siswa sudah memberikan tanggapan dalam bentuk Excel. Ya. Nah, agar kemudian siswa tadi hanya dapat memberikan satu kali tanggapan, maka kita klik pengaturan, kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan, ya, atau batasi ke satu tanggapan. Kita klikkan batasi ke satu tanggapan. Kemudian kita simpan. Maka hanya satu kali siswa bisa mengerjakan soal yang diberikan. Oke, saya kira sampai di sini tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Formulir. Masih banyak lagi variasi-variasi soal-soal, bentuk-bentuk soal yang lain. Mungkin kita akan jelaskan di lain kesempatan. Oh ya, teman-teman. Ya, sebelumnya kita bisa menambahkan judul di atas ini. Ya, kita klik ini, sesuaikan tema, kemudian pilih gambar. Nah, ini ada gambar-gambar yang tersedia di sini yang bisa kita gunakan sebagai kopnya untuk mempercantik kita punya formulir. Bisa juga kita mengunggah dari dalam komputer gambar-gambar yang kita simpan. Cancel saja. Kemudian bisa juga kita telusuri foto yang tersimpan di Google Drive kita. Misalnya kita pakai saja gambar yang tersedia di sini, kita pilih yang agak sesuai lah dengan
soal yang kita bikin. Misalnya gambar ini, gambar buku kita klik, kemudian sisipkan. Nah, ini sudah ada ya. Kita punya soal. Oke teman-teman, sampai sini mudah-mudahan kita sudah bisa paham bagaimana cara membuat soal. Oke teman-teman, ya, cukup sekian tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Formulir. Mudah bukan? Ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan kalau video ini teman-teman rasa bermanfaat, maka bisa di klik like, comment, dan subscribe. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.